Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab dalam program CBA, Cinta Bahasa Arab, yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Ad-Darsul Tsalits, ya. Kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ketiga, ya. Dan pertemuan kita kali ini kita akan masuk di Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi'. Pelajaran yang keempat, ya. Pelajaran yang keempat dari jilid yang kedua buku Durusul Lughatil Arabiyyah, ya. Buku yang kedua silakan bisa dibuka di halaman 26, ya. Silakan dipersiapkan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, ya. Dibuka bukunya. Baik, kita masuk, ya. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, ya. Nah, minta ikhwan yang ada di studio, ya, masing-masing satu persatu baca percakapan yang ada di sini, ya. Ada percakapan al-hiwar baina Yusuf wa Ibrahim, ya. Ada percakapan antara Yusuf dan Ibrahim. Nah, minta ikhwan yang ada di studio baca satu orang satu satu baris atau satu ucapan, ya. Satu perkataan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sering kita ucapkan, ya, ucapan salam antar kaum muslimin yang mana di sini mengandung apa? Mengandung doa, ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, warahmatullahi, demikian juga apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpah atasmu, ya. Wabarakatuh, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya Ibrahim menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali, kaifa haluka la'anaka bi khairin. Iya, apa artinya? Dan keselamatan semoga atasmu, dan rahmat Allah dan keberkahannya semoga untukmu. Ahlan wa sahlan, selamat datang, dan ya kholi, ya. Selamat datang untukmu, ya kholi. Apa kholi artinya? Paman. Iya, artinya paman, ya. Selamat datang wahai pamanku, bagaimana kabarmu? Semoga keadaanmu baik-baik aja. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Dan semoga keselamatan juga atasmu serta rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, ini kita artikan saja apa? Ungkapan selamat ucapan atau ungkapan selamat datang, ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bika, ya. Selamat datang untukmu, ya khali. Ya, ada di sini ada kata khali, ya. Khali asalnya apa? Khalun. Ya, khali berarti apa? Khalun, paman, ya. Paman dari pihak siapa? Udah pernah keluar, ya. Khalun itu artinya adalah akhul ummi. Khalun adalah akhul
saudara laki-lakinya ibu. Jadi paman dari pihak ibu, ya. Kalau paman dari pihak bapak apa sebutannya? Ya, amun. Ya, amun, ya. Jadi khalun paman, amun sama artinya apa? Paman. Bedanya kalau khalun itu paman dari ibu, kalau amun paman dari ayah. Ya, ini dibedakan ya istilahnya di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa kita kan sama, ya paman baik dari ibu maupun dari ayah. Jadi ya khali, wahai pamanku. Ya, wahai pamanku. Selamat datang wahai pamanku. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Ya, halun keadaan, haluka keadaanmu. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Nah, la'alla artinya adalah semoga. Ya, la'alla semoga, la'allaka semoga kamu. Ya, semoga kamu. Ya. Bi khairin. Nah, bi itu maknanya adalah fi. Ya, artinya di, ya. Khairun itu adalah kebaikan. Jadi bi khairin di dalam kebaikan. Ya, la'allaka bi khairin, semoga kamu dalam kebaikan. Atau ungkapan kitanya adalah semoga engkau baik-baik saja. Ya, begitu ya. Oke, selanjutnya. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahimu. Segala puji bagi Allah. Di mana bapak kamu wahai Ibrahim? Iya. Iya ya. Dijawab oleh Yusuf, alhamdulillahi, segala pujian adalah lillahi, milik Allah, atau segala puji bagi Allah. Aina abuka, di mana bapakmu ya Ibrahimu, wahai Ibrahim. Ya, lanjut. Dhahaba ila suqi, dia pergi ke pasar. Iya, ya. Dhahaba ila suqi. Nah, kata dhahaba udah muncul kan ya sebelum-sebelumnya ya. Artinya apa? Pergi. Ini kata kerja, ya, kata kerja. Jadi kalau cara mendeteksi kata kerja itu biasanya dia tidak ada tanwin. Jadi kata kerja itu nggak bisa tanwin. Ya, kalau isim itu belakangnya dicirikannya salah satunya adalah dengan tanwin. Ya, contohnya apa? Qalamun. Nah, tanwin. Nah, kalau kata kerja dia nggak bisa tanwin. Dhahaba. Ya, dhahaba. Ini fi'il namanya ya. Fi'il atau kata kerja. Ya, khususnya di sini adalah fi'il. Di sini dhahaba ini adalah fi'il madi, kata kerja lampau. Dhahaba ila suqi, ya. Dia pergi ke pasar. Oke, selanjutnya. Wa aina ummuka, kemana ibumu? Ya. Wa aina ummuka, ya, dan di mana ibumu? Wa aina ummuka, di mana ibumu? Zahabat ila khalati Zainab. Ia pergi ke bibiku Zainab. Ya. Zahabat ila khalati Zainab. Nah, di sini ada kata zahabat, ada tak sukunnya di situ. Nah, kalau sebelumnya ketika ditanya di mana bapakmu, Ibrahim jawab zahaba, dia pergi. Ketika ditanya di mana ibunya, jawabannya zahabat. Ya, di sini ada perubahan ya, perubahan kata kerja disesuaikan dengan domirnya, disesuaikan dengan objeknya. Ya, subjeknya disesuaikan dengan subjeknya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan susunan kalimat itu S P O K gitu ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, misalnya ada kalimat Budi makan roti gitu kan. Budi makan roti. Ya, Budi di situ subjek, kemudian makan predikat, dan roti adalah objek. Nah, di sini kan dia pergi, ya. Subjeknya adalah dia, ya, predikatnya pergi, ya, atau kata kerjanya pergi. Nah, ketika subjeknya berubah, yang tadinya adalah bapaknya Ibrahim, bentuknya dhahaba. Ketika subjeknya berubah menjadi ibunya Ibrahim, menjadi dhahabat. Jadi di sini dibedakan atau berubah ketika subjeknya
ya adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau bapaknya Ibrahim pergi kan sama saja kita mengatakan apa? Huwa dhahaba. Ya, subjeknya apa? Huwa. Huwa dhahaba. Dia pergi. Nah, kalau subjeknya diganti dari huwa menjadi hiya dhahabat. Ada tambahan apa? Tak sukun di belakangnya. Ya, istilahnya adalah ta'nits ya. Ta'nits, tak yang menunjukkan perempuan. Ya. Huwa dhahaba, hiya dhahabat. Ingat ya, kalau huwa dhahaba, hiya dhahabat. Ya. Dhahabat ila khalati. Dia yaitu ibuku kata Ibrahim kan, ibuku pergi ke bibiku. Ya, tadi ada kata khalun. Khalun itu paman dari pihak ibu. Sedangkan bibi dari pihak ibu tinggal ditambahkan ta marbutoh. Jadi khalatun. Khalatun bibi, tapi bibi dari pihak ibu. Nah, kalau bibiku berarti khalati gitu ya. Khalati bibiku. Dhahabat ila khalati Zainab. Dia pergi ke bibiku yaitu yang bernama Zainab. Nah, di sini Zainab kenapa fathah? Iya, dia kan isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif ketika dalam keadaan majrur, maka majrurnya adalah dengan fathah. Jadi antara khalati dan Zainab sebenarnya posisinya sama. Ya, salah satunya bisa dihilangkan sehingga dua-duanya sama-sama terkena pengaruh ila. Ya, jadi kalau khalatinya dihilangkan, sama saja Ibrahim mengatakan dhahabat ila Zainab begitu. Jadi itu apa namanya? Kronologinya ya. Kenapa Zainab menjadi majrur. Jadi seperti kalau khalatinya dihilangkan, dhahabat ila Zainab. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Dhahabat ila khalati Zainab. Dia atau ibuku pergi ke bibiku Zainab. Ya, terus Wa aina akhwatuka? Apa? Ikhwatuka. Wa aina ikhwatuka? Dan di mana saudaramu? Ya, ikhwatuka ini jamak apa mufrad? Jamak ya. Jadi ikhwatun kan. Ikhwatun jamak dari Akhun. iya, jamak dari akhun. Ya, jadi artinya apa? Wa aina ikhwatuka? Di mana saudara-saudaramu? Ya, wa aina ikhwatuka? Dan di mana saudara-saudaramu? Ya, ikhwatun jamak dari akhun, ya. Oke. Jahabu ilal jami'atu. Ada ila huruf jar. Ilal jami'ati. Iya. Mereka pergi ke fakultas. Jami'ah. Kampus. Kampus ya. Dhahabu ilal jami'ati. Dhahabu ilal jami'ati. Mereka pergi ke kampus. Ya, mereka pergi ke kampus. Kalau kuliah apa? Kalau fakultas apa? Kulliyatun. Ya, kulliyatun fakultas. Kalau universitas secara seluruhannya namanya apa? Jami'atun. Ya, di sini lihat perubahan dhahaba menjadi dhahabu. Nah, dhahabu. Nah, kalau subjeknya atau pelakunya, ya, istilah bahasa Arabnya adalah fa'il, pelakunya. Kalau pelakunya itu adalah mereka, laki-laki, yaitu apa? Hum, domir apa? Domir hum, maka menjadi dhahabu. Ya, ada tambahan wawu di belakangnya. Dan dalam penulisannya ada ditambah alif, tapi alif itu tidak mempengaruhi bacaan ya. Dhahabu begitu. Ya, jadi sudah ada 3 perubahan nih yang kita dapatkan. Yang pertama huwa apa? Dhahaba. Ya, bareng-bareng huwa Dhahaba. huwa dhahaba. Kemudian hiya Jahabat. iya, hiya dhahabat. Nah, selanjutnya hum Jahabu. ya, hum dhahabu. Ya, mereka dhahabu. Ya, diingat-ingat nih perubahannya. Ya, kalau fa'ilnya, pelakunya ya atau subjeknya berubah, ya, maka dia menjadi berubah.
Dhahabu ilal jami'ati. Mereka pergi ke kampus. Ya, mereka pergi ke kampus. Ya, silakan berikutnya. Wa aina akhawatuka, dan kemana dan di mana saudari-saudarimu? Iya ya. Wa aina akhawatuka, wa aina akhawatuka, dan di mana saudari-saudarimu. Ini jamak ya. Akhawatun jamak dari Ukhtun. iya, akhawatun jamak dari ukhtun. Ya, jamak dari ukhtun. Ya, jadi jamak perempuan. Kalau tadi ikhwatuka jamak laki-laki hum, kalau akhawatuka berarti apa? Hunna. Ya, hum laki-laki, perempuan hunna. Kata ganti orang ketiga jamak perempuan hunna. Ya, oke. Jawabannya? Dhahabna ilal madrasati. Ya, dhahabna ilal Madrasati. madrasati. Ya, dhahabna ilal madrasati. Ya, artinya Mereka pergi ke sekolah. iya ya, dhahabna ilal madrasati. Mereka pergi ke sekolah. Lihat ketika subjeknya itu berubah menjadi hunna, maka fiilnya, kata kerjanya pun berubah. Di sini bentuknya menjadi dhahabna. Jadi hunna dhahabna. Ya, satu lagi hunna dhahabna. Ya, kita ulangi lagi ya. Huwa Jahaba. ya yang suaranya yang jelas. Huwa Jahaba. hiya Zahabat. hum Zahabu. hunna. Jahabna. Iya ya, sudah berapa? 4 ya. Huwa dhahaba, hiya dhahabat, hum dhahabu, hunna dhahabna. Ya, jadi dhahabna artinya mereka pergi, tapi merekanya di sini apa? Perempuan. Oke, dhahabna ilal madrasati. Mereka pergi ke sekolah. Nah, selanjutnya. Ama jahabta ilal madrasatil yauma. Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Iya, bagus ya. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma. Ya, ama artinya tidakkah. A kan apakah ya? Ma artinya tidak. Jadi ama apakah tidak ya, dengan kata lain tidakkah. Ama tidakkah dhahabta. Nah, di sini dhahabta menunjukkan dhamirnya berubah lagi. Yaitu di sini adalah dhamirnya dhamir anta. Ya, kata ganti orangnya adalah kata ganti anta. Anta dhahabta. Nah, tambah satu lagi berapa jadinya? 5 ya. Anta dhahabta. Ya, jadi dhahabta artinya kamu pergi. Di situ ada dhamir antanya sehingga kita terjemahkan kamu pergi. Ama dhahabta ilal madrasati al-yauma. Ya. Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Ya, al-yauma dibaca fathah. Kenapa dibaca fathah? Karena posisinya sebagai dzaraf, ya, keterangan. Nah, di sini adalah dzaraf zaman, keterangan waktu. Jadi kalau dalam bahasa kitanya kan SPOK. Nah, posisinya sebagai keterangan waktu. Kamu pergi ke sekolah hari ini. Nah, dzaraf, keterangan waktu itu dibaca mansub fathah. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma. Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Ya. Sekali lagi, dzaraf itu apa? Mansub. Dzaraf keterangan itu mansub. Ya, mansub tandanya adalah di sini fathah. Ya, selanjutnya. Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatul ula. Ba'da ini apa? Dzaraf. Nah, setelah dzaraf apa? Mudhafun ilaih ya. Jadi bacanya majrur. Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Ula ya, artinya iya, saya akan pergi. Saya pergi ya, bukan akan pergi. Di sini fiilnya fiil madi. Fiil madi itu kata kerja lampau, jadi sudah terjadi. Saya pergi dan akan kembali ya.
ini roja'tu ini juga sama fi'il madhi, berarti sudah kembali, sudah nyampe rumah lagi. Saya pergi dan kembali. Iya gitu. Saya pergi dan kembali setelah jam pelajaran pertama. Iya. Ya. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma, tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Ya, dijawab sama Ibrahim, bala. Ya, iya. Nah, ini sudah kita pelajari di akhir pelajaran 3 kemarin ya. Yaitu apa? Untuk menjawab pertanyaan negatif. Ini kan pertanyaannya negatif ya. Ada ama, ada kata tidaknya, tidakkah. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang berbentuk negatif, maka menjawab iyanya dengan bala, sedangkan menjawab tidaknya dengan na'am. Ya, masih ingat ya? Nah, ini kalau lupa dibuka lagi di pelajaran terakhir dari pelajaran 3 sebelumnya, atau audionya bisa disimak lagi, videonya bisa disimak lagi. Jadi jawabannya bala. Nah, di sini artinya iya. Ya. Bala, iya. Dhahabtu, ya. Saya pergi. Maksudnya dia sudah pergi ke sekolah. Dhahabtu. Nah, ini ada perubahan lagi di sini. Tadi dhahabta, sekarang dhahabtu, ya. Dhahabta, dhahabtu. Dhahabta, kalau dhahabta tadi domirnya mengandung domir apa? Domir apa? Anta. Nah, sekarang dhahabtu mengandung domir ya, bukan antu, enggak ada domir antu ya. Jadi domirnya di sini ana, yaitu saya. Jadi anta dhahabta, ana coba anta dhahabta. ya, ulangi anta dhahabta, ana dhahabtu. Iya, anta dhahabta, ana dhahabtu. Ya, jadi sini dhahabtu artinya saya pergi, saya sudah pergi. Ya. Wa raja'tu. Nah, sama raja'tu. Ya, raja'tu ini asalnya apa? Raja'a. Raja'a artinya kembali atau pulang, ternyata. Kembali atau pulang. Jadi kalau raja'tu, saya sudah kembali atau saya sudah pulang. Jadi dhahabtu wa raja'tu, saya sudah pergi dan saya sudah pulang, ya. Ba'dal hissatil ula, ya, setelah jam pelajaran pertama. Jadi al-hissatu maknanya adalah jam pelajaran. Al-ula maknanya apa? Pertama. Nah, ini sudah kita pelajari kan kata al-ula di al-adad at-tartibi, ya, yang menunjukkan urutan. Kalau mudzakarnya apa? Al-awwalu. Mudzakarnya al-awwalu, kalau muannasnya al-ula. Ini kan al-hissatu ada tak marbutahnya kan? Berarti ini muannas, ya, maka al-adad at-tartibi yang dipakainya ada al-ula, bukan al-awwal. Al-hissatul ula, jam pelajaran pertama. Nah, ada kata ba'da di sini dzaraf, dan ingat ya, setelah dzaraf itu kalau diidhofahkan menjadi berarti berikutnya adalah mudhafun ilaih. Ba'dal hissatil ula, setelah jam pelajaran pertama. Jadi Ibrahim ditanya sama pamannya Yusuf, kok sudah pulang ibaratnya, kok ada di rumah itu, nggak pergi ke sekolah. Nah, dia bilang udah pergi tapi udah balik lagi, saya balik setelah jam pelajaran pertama. Ya, paham ya? Selanjutnya, Limadha raja'ta, kenapa kamu kembali? iya ya. Limadha, ya, limadha artinya kenapa atau mengapa gitu ya. Limadha raja'ta, ya, raja'ta tadi sama ya, berarti apa artinya? Kamu kembali, mengandung apa? Domir anta, ya. Kalau tadi ana raja'tu, anta raja'ta, ya, kamu kembali. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu sudah pulang, ya gitu. Ya. Raja'tu li'annani maridun. Saya pergi. Apa kan tadi tanya kenapa udah pulang, ya. Berarti saya pulang kan, roja'a tadi pulang. Saya pulang karena sakit. Iya, li'annani karena saya, ya, karena saya sakit. Raja'tu saya pulang, ya, raja'tu saya pulang, li'annani, ya, li'annani artinya karena saya. Ya, li'anna artinya karena, ni itu saya. Li'annani karena saya. Ini seperti apa?
inna ya, inna sesungguhnya, kalau sesungguhnya saya innani gitu. Jadi kalau ini bisa dirubah nih, bisa li annani karena sesungguhnya saya, bisa li annaka berarti karena kamu, li annahu karena dia. Nah, di sini li annani karena saya. Li annani karena saya maridun, sakit. Ya, raja'tu li annani maridun. Saya pulang karena saya sakit. Ya. Lanjut. La ba'sa. Adzahabta ila tabibi. Adzahabta ila tabibi. Tidak mengapa. Apakah kamu pergi ke dokter? Iya ya. La ba'sa. Ya, kan tadi Ibrahim saya sakit ya. Terus pamannya mengatakan la ba'sa. Ya, ini sering kita pakai juga ya ketika mendengar seseorang sakit, kita katakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah ya. La ba'sa sering diartikan tidak mengapa. Tidak mengapa. La ba'sa tidak mengapa, tahurun insyaallah menjadikan tahur, dosanya bersih, gugur insyaallah ya. La ba'sa tahur insyaallah, tidak mengapa, insyaallah dengan sakit itu menggugurkan dosa-dosa sehingga menjadi bersih dari dosa-dosa insyaallah begitu. Saya sakit insyaallah enggak apa-apa, enggak buruk ya. La ba'sa. Untuk apa? Iya, membuat orang yang sakit semangat biar enggak kena mental ya ibaratnya, biar enggak stres ya, enggak apa-apa. Orang sakit itu kalau stres, kena mental ya susah, tambah susah lagi untuk diberikan apa ibaratnya pengobatan lah gitu. Ya, supaya pengobatan berhasil kan kondisi jiwanya harus optimis, harus senang, harus bahagia. Makanya dikatakan la ba'sa, enggak apa-apa gitu. La ba'sa, tidak mengapa. Adzahabta ila tabibi ya. Artinya apa? Apakah dzahabta, kamu pergi atau kamu telah pergi, kamu sudah pergi ila tabibi. Apakah kamu sudah pergi ke dokter? Nah, itu. Ya, silakan. Naam, dhahabtu. Ya, saya pergi. Ya. Naam, dhahabtu. Ya, saya sudah pergi. Saya sudah pergi ke dokter maksudnya. Ya, jadi di sini ya kalau kita lihat di pelajaran Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat ini, kita mulai diperkenalkan tentang perubahan-perubahan fiil ya, khususnya di sini masih fiil madhi. Jadi fiil itu nanti dalam bahasa Arab itu ada fiil atau kata kerja lampau dan ada kata kerja apa istilahnya yang sedang terjadi. Nah, ini baru kata kerja yang lampau. Nah, ini seperti dalam bahasa Inggris kan ada past tense ya, kata kerja lampau, ada continuous tense gitu ya, yang sedang terjadi. Nah, ini kata kerja lampau yang masih terkait dengan kata kerja lampau dengan perubahan-perubahan yang ada disesuaikan dengan apa? Domirnya. Ya, domirnya di sini ada 6 ya kalau nggak salah tadi berarti ya. Ya, ada 6. Ya, baik kita coba ya. Kita coba dengan 6 kata kerja itu perubahan-perubahannya ya. Antum bisa tulis juga di sampingnya biar lebih mudah melihat perubahannya. Ditulis di sampingnya di tempat yang kosong itu. Yang pertama adalah huwa. Ya, huwa dhahaba. Ya. Tulis ya di sampingnya, ditulis kemudian nanti antum kotakin tuh biar lebih jadi perhatian. Tulis huwa dhahaba. Selanjutnya apa? Hiya. Hiya apa? Iya. Hiya dhahabat. Ya, silakan ditulis di bawahnya. Hiya dhahabat. Ada tak sukun di akhirnya. Selanjutnya apa? Hum. Ya, hum dhahabu. Ya, hum dhahabu. Ya. Terus yang keempat hunna ya, hunna dhahabna. Yang keempat hunna dhahabna, mereka pergi. Terus yang kelima anta. Yang kelima anta dhahabta, kamu pergi. Kemudian yang keenam
ana, ya, ana itu tulisannya apa? Hamzah, kemudian nun, alif. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Ya, sudah semua? Sudah ya? Nah, ada 6 di situ yang baru kita pelajari, ada 6 perubahan kata kerja, ya, fi'il madi disesuaikan dengan domirnya. Nah, silakan dibaca bareng-bareng ya. Kalau sudah ditulis, antum tulis sampingnya, kemudian kasih kotak. Ya, kita baca bareng-bareng. Ya, baca bareng-bareng. Dibaca, kemudian diartikan, baca, diartikan, baca, diartikan. Ya, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, bersama-sama dengan ikhwan yang ada di studio, silakan baca catatan antum tadi bersama-sama. Ya, silakan. Huwa jahaba. Hiya jahabat. Diartikan dulu satu-satu. Ya, ulangi. Huwa jahaba. Dia pergi. Hiya jahabat. Dia pergi. Hum jahabu. Mereka pergi. Hunna jahabna. Mereka pergi. Anta jahabta. Kamu pergi. Ana jahabtu. Saya pergi. Iya, ya, bagus ya. Itu antum hafalkan tuh ya. Antum hafalkan ya perubahan-perubahan tersebut ya, insyaallah nanti ini sering dipakai pada latihan ataupun pelajaran berikutnya. Baik, sebelum kita tutup pembahasan atau pelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita baca bersama, kita baca sekali lagi dari awal sampai akhir pelajaran yang keempat ini, teks ataupun nas yang ada di pelajaran yang keempat ini. Ana bacakan, kemudian antum ikuti ya. Ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga dengarkan, kemudian ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali, kaifa haluka, la'allaka bi khairin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali, kaifa haluka, la'allaka bi khairin. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai pamanku. Bagaimana kabarmu? Semoga kamu dalam kebaikan, atau semoga kamu baik-baik saja. Alhamdulillahi, aina abuka ya Ibrahimu? Alhamdulillahi, aina abuka ya Ibrahimu? Ya, segala puji milik Allah. Di mana bapakmu wahai Ibrahim? Ya, selanjutnya dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Ya, artinya dia pergi ke pasar. Ya, dia pergi ke pasar. Dhahaba, huwa, dia pergi ke pasar. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Ya, wa aina ummuka, dia dan di mana ibumu? Dhahabat ila khalati Zainab, ya. Dhahabat ila khalati Zainab. Ya, dhahabat ila khalati Zainab. Dia, yaitu ibuku, ya, dia pergi ke bibiku, yaitu Zainab. Ya. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Dan di mana? Iya, saudara-saudaramu. Zahabu ilal jami'ati. Ya. Zahabu ilal jami'ati. Artinya mereka pergi ke kampus. Iya, mereka pergi ke kampus. Wa aina akhawatuka? Wa aina akhawatuka? Artinya apa? Dan di mana saudari-saudarimu? Iya, dan di mana saudari-saudarimu? Dhahabna ilal madrasati. Dhahabna ilal madrasati. Dhahabna ilal madrasati. Iya, artinya mereka pergi ke sekolah. Ama dhahabta ilal madrasati al-yawma? Ama dhahabta ilal madrasati al-yawma? Ya, artinya
Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Ya, bagus. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissatil ula. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Ya, tarjim. Iya, saya pergi dan kembali setelah jam pelajaran pertama. Ya, saya pergi dan saya kembali atau saya pulang setelah jam pelajaran pertama. Limadza raja'ta? Limadza raja'ta? Ya, artinya Kenapa kamu kembali? ya, kenapa kamu pulang? Ya, kenapa kamu kembali? Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. Ya, bagus. Artinya Saya pulang karena saya sakit. ya, saya pulang karena saya sakit. La ba'sa. Adhabta ila tabibi? La ba'sa. Adhabta ila tabibi? Artinya Tidak mengapa. Apakah kamu sudah pergi ke dokter? ya, tidak mengapa. Apakah kamu sudah pergi ke dokter? Naam, dhahabtu. Naam, dhahabtu. Iya, saya pergi. Iya, naam, dhahabtu. Iya, saya sudah pergi. Maksudnya saya sudah pergi ke dokter. Ya, baik, itu saja ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami ya, dan silakan dibaca berulang-ulang, dibaca teks ataupun nas yang ada berkali-kali ya, jangan cukupkan satu kali biar kita bisa lebih menyerap ya apa-apa saja yang sudah kita pelajari di pelajaran yang keempat ini. Ya, demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.